Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Faisal Mubarak Nurul Hikam dengan NIM akhir 1049. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan yang telah ditugaskan di mata kuliah evaluasi dan pengendalian mutu produk perkebunan. Jadi yang pertama, cara manajemen pohon kelapa sawit yang bisa dipanen itu bisa dilihat dari klasifikasi secara umum. Yang pertama itu kematangan. Nah, kematangan ini dapat dilihat dari warna yang sudah orange hingga jingga, ukurannya yang relatif besar, dengan bendolan juga banyak. Selanjutnya dilihat dari kondisi fisik ini bersih dan juga tidak busuk, tidak ada luka, dan untuk tangganya ini panjang. Terus yang kedua, ciri-ciri tandan buah segar atau TBS yang matang itu bisa dilihat dari bentuk fisik buahnya yang segar. Selanjutnya, berondolan itu memenuhi standar dari pabrik kelapa sawit, yaitu sebanyak 5-10 per tandan. Selanjutnya, untuk warna orange kemerahan cerah, tidak ada kontaminasi, tidak busuk, dan tanggainya pendek. Jadi saat pemanenan, apabila di pohon itu tangganya masih panjang, harus dipotong mepet dengan si buahnya. Terus yang ketiga, definisi dari tandan buah segar underripe atau di bawah standar atau kurang matang ini bisa dilihat dari buahnya yang segar. Selanjutnya, berondolan kurang dari standar pabrik kelapa sawit, warnanya gelap, tidak seperti warna pada buah yang matang, yaitu orange hingga kemerahan. Terus jika dipegang, buahnya ini masih keras. Selanjutnya, kualitas CPO yang baik ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, untuk warnanya ini kemerahan. Hal ini disebabkan oleh kandungan beta karotin atau provitamin A yang tinggi secara alami. Nah, warna kemerahan ini akan hilang saat proses pemurnian atau bleaching. Selanjutnya, untuk wujud atau bentuk dari CPO yang baik, nah pada suhu ruang ini CPO berwujud semi padat atau seperti mentega. Nah, jika dipanaskan, ia akan mencair sepenuhnya menjadi minyak. Nah, wujud semi padat ini disebabkan oleh komposisi asam lemak yang seimbang antara jenuh dan tidak jenuh. Selain itu, aroma dari CPO yang baik memiliki aroma khas buah kelapa sawit yang kuat. Kadang juga digambarkan seperti aroma buah-buahan atau sedikit langu. Yang kelima, untuk parameter QC atau Quality Control di stasiun gilingan pabrik tebu. Nah, yang pertama ada efisiensi penggilingan. Nah, efisiensi penggilingan ini menunjukkan seberapa banyak sel tebu yang berhasil diperah dalam satuan waktu. Selanjutnya, trace content atau sampah yang terbawa saat proses penggilingan. Nah, ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada parameter Brix atau total zat padat terlarut dalam nira. Nah, ini diukur menggunakan refraktometer atau Brixmeter. Selanjutnya nomor 6, perbedaan sertifikasi dengan sistem penjaminan mutu atau SMM. Nah, untuk sistem manajemen mutu ini
adalah kerangka kerja internal, meliputi proses, prosedur panen, prosedur pengolahan, dan lain-lain. Sedangkan sertifikasi ini merupakan dokumen eksternal dari sistem penjamin mutu. Jadi sertifikasi ini merupakan salah satu tahapan yang ada di dalam sistem manajemen mutu yang biasanya berbentuk dokumen. Nah, tujuan dari sertifikasi dan sistem penjamin mutu ini juga berbeda. Nah, untuk yang sistem manajemen mutu ini tujuannya untuk mengelola dan meningkatkan mutu secara internal. Sedangkan untuk sertifikasi ini menetapkan acuan atau dasar penilaian sertifikasi. Jadi sertifikasi ini biasanya ada standar khususnya. Nah, untuk di tebu ini biasanya ada standar ISO 9001, dan pada kelapa sawit ini ada ISPO. Selanjutnya nomor 7, tahapan penerapan sistem manajemen mutu produk. Nah, yang pertama, komitmen manajemen dan rencana awal yang biasanya disusun oleh manajer dan disosialisasikan ke bawahan-bawahannya. Selanjutnya, pengembangan sistem dokumentasi. Jadi pada setiap tahapan prosedur di pabrik maupun pengolahan dari komoditas ini harus disertakan bukti yang konkret berupa dokumentasi. Selanjutnya, pelatihan dan implementasi. Jadi karyawan atau para pekerja yang ada di pabrik itu sebaiknya dilatih agar mempunyai keterampilan khusus di bidangnya, dan pada saat implementasi itu hasilnya maksimal dan mengurangi tingkat kesalahan atau error pada saat proses pengolahan. Yang selanjutnya ada pemantauan, pengukuran, dan audit internal. Jadi setelah implementasi dari sistem manajemen mutu, itu ada kegiatan pemantauan untuk memantau tingkat keberhasilan dari penerapan sistem manajemen mutu, yang biasanya ada pihak yang ditugaskan untuk audit atau inspeksi. Nah, setelah tahu kesalahan atau bagian mana yang ingin ditingkatkan, ini ada tindakan perbaikan. Nah, atau tindakan dari tinjauan manajemen yang sebelumnya telah dilakukan inspeksi. Jadi tujuannya agar penerapan sistem manajemen mutu ini lebih optimal dan efektif, begitu. Selanjutnya ada continuous improvement dan sertifikasi. Jadi sejauh mana penerapan sistem manajemen mutu ini harus selalu diperbaiki dan dievaluasi, serta dijamin oleh dokumen-dokumen yang masuk ke dalam sertifikasi agar terdapat bukti yang nyata. Nah, selanjutnya soal yang terakhir yang saya pelajari dari mata kuliah evaluasi dan pengendalian mutu produk perkebunan pada pertemuan 5-10 ini, tentunya banyak hal yang saya dapatkan dari mata kuliah ini, tidak hanya terkait teori maupun materi yang telah disampaikan terkait proses pengolahan produk perkebunan, manajemen mutu pabrik, dan lain-lain, tapi juga saya mendapatkan soft skill dari kegiatan pembelajaran seperti kepercayaan diri pada saat presentasi, kedisiplinan pada saat mengumpulkan tugas, dan masih banyak yang lain. Harapan saya untuk kegiatan pada mata kuliah ini, mahasiswa bisa diberikan kesempatan atau fasilitas edukasi terkait pengolahan komoditas perkebunan, baik itu tebu,
coklat, kakao maupun kopi di pabriknya secara langsung, supaya teori yang telah disampaikan ini bisa kita terapkan dan tahu bagaimana kondisi real yang sebenarnya. Baik, sekian video yang saya buat, semoga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah mengampu kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.